Perkenalkan, nama saya Nawang Rahmadani, NIM channel B018047 dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menerangkan mengenai peralatan-peralatan apa saja yang terdapat pada sebuah kantor. Pada sebuah kantor tentunya terdapat peralatan-peralatan yang menunjang kinerja para pegawainya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa peralatan tersebut, yaitu meja dan kursi, perangkat komputer dan printer, mesin fotokopi, kalkulator, LCD proyektor, perforator, paperclip, clip binder, amplop, dan map. Kita langsung saja ke peralatan yang pertama, yaitu meja dan kursi. Meja dan kursi adalah peralatan yang wajib ada pada sebuah kantor, entah itu dari bagian pimpinan sampai bagian pegawai, itu memiliki meja dan kursinya sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu perangkat komputer dan printer. Perangkat komputer adalah alat yang digunakan untuk menerima, mengolah, memproses, dan mengirim data dalam bentuk soft file. Lalu printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak data atau soft file ke dalam bentuk hard file sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini digunakan oleh perusahaan untuk memperbanyak suatu dokumen atau berkas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya kantor menyediakan sendiri mesin fotokopi ini, tetapi ada juga kantor-kantor yang belum menyediakan mesin fotokopi ini sendiri. Sedangkan perusahaan yang sudah menyediakan mesin fotokopi ini mempunyai tujuan yaitu untuk mempersingkat atau menghemat waktu dan juga pengeluaran. Untuk peralatan yang keempat yaitu adalah kalkulator. Kalkulator sangat dibutuhkan atau sangat berguna di suatu kantor, terutama di bagian keuangan, agar hasil pekerjaan di bagian keuangan itu tepat dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hasilnya. Untuk peralatan yang selanjutnya yaitu LCD proyektor. Benda ini atau peralatan ini biasa digunakan pada saat kantor menyelenggarakan suatu pertemuan atau rapat, karena benda ini berfungsi untuk menampilkan materi yang akan disajikan kepada para tamu undangan atau para peserta rapat. Untuk alat yang selanjutnya yaitu perforator. Perforator ini adalah alat yang berfungsi untuk melubangi kertas. Di sini saya akan tunjukkan bendanya, yaitu seperti ini dari perforator. Saya juga akan contohkan bagaimana cara penggunaannya. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan kertas seadanya. Biasanya dokumen, berkas atau kertasnya kita letakkan di sini seperti ini. Lalu jika sudah pas dengan bagian yang kita inginkan, untuk yang sebelah kiri ini kita tekan. Lalu setelah lubang seperti ini, biasanya kertas yang sudah dilubangi dengan perforator ini akan dimasukkan ke sini. Ini seperti ini nanti hasilnya. Lalu dia akan masuk ke alat ini dan jadilah seperti ini. Jadi dia tidak akan lepas kertasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu stapler. Stapler ini biasanya digunakan untuk menyatukan beberapa kertas atau dokumen yang kita inginkan. Seperti ini. Penggunaannya yaitu kita letakkan pada bagian yang kita inginkan. Seperti ini. Lalu kita tinggal tekan. Sudah. Yang selanjutnya yaitu ada
clip binder dan paperclip. Saya langsung jelaskan keduanya karena memiliki fungsi yang sama. Ini adalah contoh dari clip binder seperti ini, dan ini adalah contoh dari paperclip seperti ini. Dua-duanya sama-sama berfungsi untuk menyatukan atau menggabungkan beberapa berkas agar tidak tercecer. Saya akan contohkan, ini saya ibaratkan seperti berkas ya. Ini ada beberapa lembar. Ini adalah contoh penggunaan dari clip binder seperti ini. Biasanya dia ada di ujung atau sisi sebelah kanan atau kiri. Kita taruh saja di sini seperti ini, jadi dia tidak akan lepas. Lalu contoh dari penggunaan paperclip adalah seperti ini. Biasanya dia diletakkan di ujung bagian atas suatu berkas. Nah, seperti ini. Untuk peralatan yang selanjutnya yaitu map. Map ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang akan diberikan kepada pimpinan. Seperti ini. Maaf, ada tulisannya. Penggunaannya seperti ini. Di sini ada seperti pengait, di sini juga ada pengait. Jadi dia tidak akan gampang keluar dari map ini karena di sini ada pengait kanan, atas dan bawah. Untuk peralatan yang terakhir yaitu amplop. Di sini saya ada dua macam amplop. Biasanya amplop ini yang sering digunakan oleh perusahaan atau kantor. Yang pertama yaitu amplop yang warna putih ini. Biasanya perusahaan menggunakan amplop dengan ukuran ini untuk mengirim surat-surat seperti surat pemberitahuan atau surat undangan. Dan yang kedua yaitu amplop ini. Ini adalah amplop yang biasa digunakan perusahaan untuk mengirim berkas atau surat-surat penting, karena di sini terdapat pengaman atau pengunci seperti ini. Kenapa tidak menggunakan amplop seperti ini saja? Karena biasanya yang dikirim oleh perusahaan dengan amplop seperti ini adalah berkas-berkas yang tidak boleh rusak atau tertekuk, terlipat seperti surat perjanjian atau perjanjian kontrak dan lain-lain. Biasanya kita juga lihat orang-orang melamar pekerjaan atau mengirimkan berkas atau kurikulum vitae atau CV menggunakan amplop ini. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai peralatan-peralatan yang terdapat di suatu kantor, instansi atau perusahaan, yang tentunya masih banyak sekali peralatan-peralatan yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya jelaskan dan saya contohkan kepada teman-teman semua. Semoga sedikit penjelasan dari saya bisa menambah pengetahuan kita semua tentang peralatan-peralatan yang ada pada sebuah kantor. Dan saya juga mohon maaf karena dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.